Film ini lanjutan dari Stand By Me yang pertama. Setelah Doraemon diizinkan untuk tetap bersama Nobita, Doraemon dan Nobita berjalan-jalan ke masa depan untuk menyaksikan pernikahan Nobita dewasa. Namun mereka membatalkan niatnya untuk melihat pernikahan alias menundanya. Mereka pulang ke masa saat ini. Selamat datang di channel Males Nonton. Channel ini adalah channel yang menceritakan atau merangkum sebuah cerita film secara singkat agar para penonton setidaknya sedikit tahu isi cerita dari film tersebut, dan agar para penonton kepingin untuk ikut menonton film versi penuhnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Nobita. Sialnya, ibu menemukan kertas ulangan milik Nobita yang bernilai 0. Sehingga Nobita dimarahi. Nobita meminta Doraemon meminjamkan tongkat pelupa agar ibu lupa tentang nilai 0. Doraemon tidak memberikannya. Beberapa saat kemudian ada paket dari toko masa depan yang keluar dari laci meja belajar Nobita. Saat paket dibuka, ternyata isinya adalah alat penukar jiwa. Mereka mencobanya. Beneran tertukar. Nobita jadi Doraemon dan Doraemon menjadi Nobita. Setelah mencoba, Nobita terkena hal aneh yang membuatnya terkapar. Ketika Nobita terbangun, dia langsung masuk ke dalam laci dan berangkat menggunakan mesin waktu sendirian. Aneh, kira-kira apa yang terjadi ya? Jawabannya ada di akhir cerita, guys. Nobita kangen terhadap nenek yang begitu sayang kepada Nobita. Berangkatlah Nobita dan Doraemon ke masa lalu saat Nobita masih kecil sekali. Kepergian ini juga dalam rangka penasaran, aku ini anak kandung apa anak pungut? Begitulah misi Nobita. Sebab dia sering sekali dimarahi dan kenapa namaku Nobita? Itu pertanyaan di dalam hatinya Nobita, guys. Singkat cerita, Nobita bertemu nenek. Nobita menceritakan kepada nenek bahwa dia adalah Nobita. Dan nenek percaya. Lalu nenek mengatakan ingin sekali melihat Nobita SD menggunakan tas ransel sekolah. Pulanglah Nobita ke masa sekarang untuk mengambil tas ransel. Nenek senang sekali melihatnya. Lalu nenek ada satu permintaan lagi. Ingin melihat Nobita dewasa menikah. Nah, yang ini agak susah mewujudkannya. Nobita harus ke masa depan. Berangkatlah Nobita dan Doraemon ke masa depan. Ini Nobita berada di masa depan, di depan gedung tempat Nobita akan menikah dengan Shizuka. Di depan gedung ada Giant dan Suneo yang sedang menunggu Nobita dewasa. Ternyata Nobita dewasa enggak muncul, guys. Entah kemana Nobita dewasa. Sampai akhirnya diputuskan Nobita kecil dirubah menjadi Nobita dewasa dengan menggunakan selimut waktu agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Nobita memang sudah berubah fisiknya menjadi Nobita dewasa, namun pikiran dan pengetahuannya masih seperti anak-anak. Dia nggak paham apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Gemetaranlah si Nobita ini melangsungkan pernikahannya. Sampai akhirnya Nobita diminta menyampaikan kata sambutan. Dia bingung mau ngomong apa. Lalu dia minta izin untuk mengambil teks. Ini cuma alasan dia mau cari Nobita dewasa, guys. Sambil menunggu Nobita, si Giant mau konser. Sudah tahu kan efek dari konsernya Giant itu apa? Ya sama seperti yang kalian tonton biasanya. Nobita kecil dan Doraemon mencari Nobita dewasa kesana kemari nggak ketemu. Di pinggir jalan mereka menemukan auto drift milik Nobita dewasa. Doraemon curiga, jangan-jangan Nobita dewasa menggunakan mesin waktu menuju masa kecilnya. Ternyata benar, guys. Nobita kabur ke masa kecil. Celakanya, Doraemon tidak membawa semua alat ajaibnya sehingga mereka berdua tidak bisa menyusul Nobita dewasa. Akhirnya mereka berdua menjadi gelandangan dengan beberapa alat ajaib yang tersisa. Saat mereka mulai mengeluh kelaparan, Doraemon melihat satu alat yang bisa dipakai, mesin waktu jiwa. Mesin ini bisa mengirim jiwa seseorang ke masa yang diinginkan. Dikirimlah Nobita menggunakan mesin ini. Itulah yang terjadi di awal
saat Nobita pingsan di awal cerita ini, jiwanya menabrak Nobita di masa itu. Tujuan mengirim jiwa Nobita agar Nobita yang berada di masa itu bisa membawa mesin waktu untuk menjemput Nobita dan Doraemon kembali ke masa sekarang, guys. Pusing kan kalian? Setelah Doraemon dan Nobita selamat, mereka menemukan Nobita dewasa di masa kecilnya. Lalu mereka berdua bertukar jiwa. Nobita kecil pakai jiwa Nobita dewasa dan sebaliknya begitu. Nah, di sini Nobita dewasa bernostalgia. Dia main baseball sampai dimarahin Giant. Dia mempermainkan emosi si Giant, tapi dia kesenangan ini, ketawa-ketawa dia. Tapi si Giant nggak bisa menangkapnya waktu si Giant ini kejar-kejaran sama Nobita kan. Sebab jiwa dan di tubuh Nobita kecil adalah jiwa dewasa. Sampai akhirnya Nobita ribut dengan anak SMP. Saat Shizuka diganggu sama anak SMP, Nobita ngamuk. Dan ketika Nobita terpojok, Giant dan Sunio datang membantunya. Disaksikan Shizuka kecil, guys. Setelah selesai mereka berantem, Nobita udah babak belur ini. Udah kumel dia, sama si Giant juga sama gitu kan. Si Nobita mengajukan sebuah pertanyaan kepada Shizuka. Apa aku sudah melindungimu? Shizuka menjawab, sudah, katanya. Nah, inilah tujuan Nobita dewasa datang ke masa Nobita SD. Dia hanya ingin memastikan bahwa dia berguna untuk Shizuka. Romantis banget ya. Pokoknya film ini seru, kalian wajib menontonnya dengan versi full. Memang tidak tersedia dengan bahasa Indonesia. Dia hanya menggunakan bahasa Jepang. Ini saya coba menjelaskannya. Alur ceritanya jadi kalian tahu begitu kan. Nobita bertemu dengan Nobita. Nah, ini Nobita ketemu lagi sama Nobita. Namun mereka berdua pingsan sebab mereka kelamaan bertukar jiwa. Menurut tokoh masa depan, jika terlalu lama bertukar jiwa, maka mereka akan kehilangan ingatan. Wah, mengerikan ini. Ini saat-saat menegangkan, guys. Namun berkat semangat mereka berdua, akhirnya mereka berhasil bertukar jiwa kembali sesuai kondisi usia masing-masing. Pada kondisi ini, Shizuka paling histeris, menangis dan memeluk Nobita. Kembalilah Nobita dewasa ke masanya, diantar Doraemon dan Nobita kecil. Nobita akan melanjutkan acara pernikahannya. Tapi sebelum itu, mereka berdua mau tahu kenapa namaku Nobita gitu kan. Benarkah aku ini anak kandung gitu. Pergilah mereka ke masa lalu saat Nobita dilahirkan. Sampai di rumah sakit, mereka melihat Nobita yang masih bayi dan ayah yang memberi nama Nobita, serta semua harapan ayah terhadap Nobita. Mereka sudah yakin sekarang bahwa Nobita anak kandung dan sudah bangga dengan nama Nobita. Nobita melanjutkan perjalanannya ke masa depan untuk meneruskan acara pernikahan. Sementara Nobita kecil izin untuk ke masa lalu menjemput neneknya. Dia akan membawa nenek menyaksikan pernikahan Nobita. Nobita akan memberikan kata sambutan. Baiklah guys, saya akan menjadi Nobita. Saya akan membacakan semua kalimat kata sambutan dari Nobita. Selamat siang semuanya. Saya Nobita Nobi. Awalnya aku tidak suka dengan nama ini karena terkesan lambat dan bodoh. Tapi waktu aku lahir, orang tuaku memberiku nama ini dengan harapan aku akan terus bertumbuh dengan sehat. Sekarang aku suka sekali dengan nama ini. Aku dibesarkan orang tuaku dan nenekku. Mereka merawatku dengan penuh cinta kasih. Waktu aku masih kecil dan pulang sambil menangis, nenek selalu menghiburku. Dan nenek selalu percaya dengan apa yang aku katakan. Waktu aku dapat nilai 0, ibu selalu memarahiku. Dan ayah selalu mengajariku berusaha untuk menggapai mimpiku. Aku dibesarkan dengan kasih sayang kalian. Dan ayah Shizuka, Anda pernah bilang, kalau aku ini orang yang mengerti kepedihan orang lain. Itu dikarenakan keluargaku mengajariku demikian. Mungkin aku menjadi anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tuaku dan nenek. Mungkin mereka berharap aku menjadi pelukis atau pemain baseball. Tapi aku bisa bilang satu hal ini. Aku sudah dibesarkan oleh keluarga yang luar biasa. Karena itu, walaupun aku tidak bisa diharapkan, aku ingin membuat keluarga yang hangat dengan Shizuka. Untuk hal ini,
aku sangat percaya diri. Kalau aku melakukan itu, aku merasa sudah mengembalikan jasa orang tuaku dan nenek. Ayah, ibu, ayah dan ibunya Shizuka, kami akan ikuti jejak kalian. Shizuka, ayo kita buat keluarga yang bahagia seperti mereka. Film pun berakhir, guys. Film berakhir, nenek berterima kasih kepada Nobita kecil yang sudah mewujudkan semua impian nenek. Sampai di sini cerita kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.